Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan yang menginspirasi tentang bagaimana Islam memasuki dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia dalam perjumpaan kita. Mari kita telah bagaimana Islam meresap dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai jalur dan proses yang menarik. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan Islam yang pertama masuk ke Indonesia, dan yang terakhir Wali Songo. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori perdagangan. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, khususnya dengan pedagang Arab dan India yang melakukan perdagangan dengan Kepulauan Indonesia. Melalui interaksi perdagangan, Islam tersebar dan diterima oleh masyarakat setempat. Teori sosial. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui kontak sosial antara para pedagang Muslim dengan masyarakat pribumi. Para pedagang Muslim memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat melalui interaksi sosial, pernikahan campuran, dan kegiatan lainnya. Teori penyebaran melalui sufi dan ulama. Teori ini menekankan peran ulama dan tokoh sufi dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Mereka melakukan misi dakwah dan penyebaran agama Islam, serta mendirikan pesantren dan membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Teori penyebaran melalui kerajaan Islam. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan diplomatik dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara dengan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Penyebaran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran agen-agen Islam dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Keempat teori ini menunjukkan kompleksitas proses masuknya Islam ke Indonesia dan interaksi yang beragam antara masyarakat setempat dengan agama Islam. Jalur-jalur perdagangan maritim dan darat serta hubungan diplomatik antar kerajaan menjadi sarana utama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kombinasi dari berbagai teori ini membentuk gambaran kompleks masuknya Islam dan proses penyebarannya di Indonesia. Keempat teori ini menunjukkan kompleksitas proses masuknya Islam ke Indonesia dan interaksi yang beragam antara masyarakat setempat dengan agama Islam. 7 kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudera Pasai. Abad ke-13 Kerajaan Samudera Pasai di Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Islam masuk ke wilayah Pasai pada abad ke-13 melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan Gujarat. Kerajaan Demak abad ke-15. Kerajaan Demak di Jawa Tengah merupakan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, Demak menjadi pusat kekuatan Islam di Jawa, terutama setelah pemberontakan Melaka yang dibantu oleh Demak. Kerajaan Aceh abad ke-16 Islam masuk ke Aceh pada abad ke-12. Tetapi kerajaan Aceh menjadi pusat Islam yang kuat pada abad ke-16. Kerajaan Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui perdagangan dan kegiatan maritimnya. Kerajaan Banten abad ke-16. Banten merupakan salah satu kerajaan Islam penting di wilayah Barat Jawa. Islam masuk ke Banten pada abad ke-16 melalui penyebaran agama oleh ulama-ulama Islam. Kerajaan Mataram Islam abad ke-16. Mataram Islam adalah salah satu kerajaan Islam di Jawa yang memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Islam masuk ke wilayah Mataram pada abad ke-16, dan kerajaan ini menjadi pusat Islam dan kekuasaan politik di Jawa Tengah. Kerajaan Gorontalo abad ke-16. Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sulawesi pada abad ke-16. Islam masuk ke Gorontalo melalui perdagangan dan kontak dengan pedagang Arab dan India. Kerajaan Ternate dan Tidore. Abad ke-15-16 Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang penting pada abad ke-15 dan ke-16. Islam masuk ke Ternate dan Tidore melalui kontak dengan pedagang Muslim, terutama pedagang dari Timur Tengah. Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang wali yang dianggap sebagai tokoh penyebar Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka adalah ulama-ulama yang melakukan misi dakwah dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Berikut adalah nama asli Wali Songo beserta cara berdakwah mereka. Sunan Gresik dengan nama asli Sunan Maulana Malik Ibrahim.
Sunan Gresik adalah ulama pertama yang berdakwah di Jawa. Ia datang dari Timur Tengah dan berdakwah dengan membangun pesantren di Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat Sunan Ampel adalah ulama yang datang dari Gujarat, India. Ia berdakwah dengan mengajarkan Islam kepada masyarakat Jawa, terutama di daerah Surabaya dan sekitarnya. Sunan Bonang dengan nama asli Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Ia melakukan dakwah dengan cara menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa, seperti wayang kulit. Sunan Derajat dengan nama asli Raden Qasim Yusuf Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel. Ia berdakwah dengan membangun pesantren dan mengajarkan Islam kepada masyarakat di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Kudus dengan nama asli Jafar Shadiq Sunan Kudus adalah ulama yang berasal dari Persia. Ia melakukan dakwah dengan membangun pesantren di Kudus, Jawa Tengah, dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said Sunan Kalijaga adalah ulama yang sangat terkenal di Jawa. Ia berdakwah dengan menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai sarana untuk menyebarkan Islam, seperti wayang kulit dan gamelan. Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said Sunan Muria adalah ulama yang berdakwah di daerah Gunung Muria, Jawa Tengah. Ia mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang sederhana dan dekat dengan alam. Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah ulama yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Ia berdakwah dengan mendirikan pesantren dan membangun hubungan baik dengan penguasa setempat. Sunan Giri dengan nama asli Raden Paku atau Arya Penangsang. Salah satu cara berdakwah yang digunakan oleh Sunan Giri adalah melalui pendirian pesantren dan pengajaran agama Islam di dalamnya. Nama-nama asli ini menggambarkan akar keberagaman budaya di Indonesia serta hubungan antara Islam dan budaya lokal yang kuat pada masa itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.